Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa akibat dari ketidakpercayaan kita kepada seseorang atau sesuatu hal? Biasanya jikalau kita menemukan sebuah produk ya yang mungkin ya orang mengatakan ini produk yang baik, ini produk yang bermanfaat, ini produk yang memberi faedah, entah itu bagi kesehatan atau banyak hal lah, misalnya sebuah produk tersebut. Tetapi kita menaruh keraguan terhadap produk tersebut. Kita rasa-rasanya kurang begitu percaya terhadap iklan atau promosi dari produk tersebut. Apa yang biasanya terjadi dan kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Biasanya kita akan mengabaikan produk tersebut dan kemudian mencari alternatif produk yang lain yang kita percaya memang memberi khasiat, memang memberi manfaat bagi sesuatu hal yang sedang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, produk itu kita abaikan dan mungkin akan kita buang ya, kita anggap sebagai sesuatu yang tidak berguna dan tidak perlu untuk disimpan atau dipelihara atau dijaga. Akibat dari tidak percaya atau meragukan produk tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita melihat efek atau akibat dari keraguan dan ketidakpercayaan seorang yang bernama Sarai, istri dari Abram, terhadap janji Tuhan. Apa kemudian yang dilakukan oleh Sarah? Ia kemudian melakukan sebuah tindakan yang ia pikir akan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Tentu kita masih ingat bahwa Allah berjanji kepada Abram bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Abram diyakinkan, diteguhkan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana dengan Sarah istrinya? Secara manusia, Sarah melihat pada dirinya, saya semakin tua dan usia yang semakin tua menunjukkan apa, Bapak Ibu Saudara? Menunjukkan bahwa sudah tidak akan mampu atau menjadi sebuah hal yang mustahil untuk memiliki anak dan keturunan. Tapi Tuhan berjanji. Dan kemudian karena ragu, karena tidak percaya, kemudian Sarai melakukan sesuatu. Ia menyuruh Abram mengambil Hagar, pembantunya, untuk mendapatkan seorang anak. Dan ketika itu terjadi, ketika Hagar kemudian mengandung, Sarai yang semula menganggap bahwa keputusan itu menyelesaikan masalah, ternyata menemukan masalah yang lain. Sarah kemudian merasa bahwa Hagar merendahkan dirinya. Hagar yang tadinya hanya seorang pembantu, tetapi karena ia mengandung anak dari Abram tuannya, ia kemudian menganggap rendah Sarah. Sarai kemudian mengadu kepada Abram. Dan kemudian Abram menyuruh dia melakukan apa yang menurut dia baik, karena Hagar itu adalah pembantunya, budaknya. Dan apa yang dilakukan oleh Sarai? Ia justru melakukan penindasan terhadap Hagar. Mungkin memperlakukannya dengan kasar, mungkin membuatnya bekerja melebihi jam yang biasanya ia lakukan. Pokoknya ia menindas Hagar. Ketidakpercayaan, keraguan, kemudian melahirkan sebuah tindakan yang dianggap sebagai solusi, tapi justru tidak merupakan solusi. Justru menimbulkan masalah yang baru, masalah yang tidak selesai.
yaitu yang disebut sebagai efek domino. Ya, efek domino ketidakpercayaan Sarai terhadap janji Tuhan menghasilkan masalah yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita di dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan juga merasakan keraguan, ketidakpercayaan terhadap Tuhan dan janji-janjinya. Ketika kita mendapati hidup kita, pergumulan kita, masalah kita tidak kunjung selesai, kita sudah berdoa, kita sudah meminta Tuhan campur tangan, tapi tidak ada tanda-tandanya. Maka kita memikirkan solusi yang lain. Kita memikirkan alternatif yang lain. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan orang-orang yang kita anggap bisa membantu kita menyelesaikan persoalan dan pergumulan hidup kita. Atau bahkan mungkin kita mencoba mencari jalan keluar terhadap kuasa-kuasa yang lain selain kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ternyata hal itu menunjukkan bahwa itu hanya sebuah langkah yang justru menimbulkan masalah yang lain dalam hidup kita. Sama seperti apa yang dialami oleh Sarah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita memiliki ketetapan hati. Jangan kita condong ke kiri atau ke kanan. Jangan kita mencoba mencari jalan keluar selain di dalam Tuhan. Ingatlah bahwa Allah kita, Allah yang setia, Allah yang akan dan pasti akan memenuhi janji-janjinya kepada kita. Ya, Allah yang senantiasa berjalan bersama dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, mari kita memiliki ketetapan hati untuk terus mempercayai Tuhan dan janji-janjinya, dan tidak membiarkan celah sedikit pun untuk meragukan, untuk tidak percaya kepada Tuhan, dan melakukan hal-hal yang justru akan menimbulkan masalah yang baru, masalah yang tidak akan terselesaikan dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan setia dan berpeganglah pada janji-janjinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk terus percaya kepadamu Tuhan, dan tidak membiarkan sedikit pun di dalam ruang hati kami keraguan, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Apalagi keinginan untuk mencari jalan keluar, mencari solusi di luar Tuhan. Entahkah itu dengan kekuatan kami sendiri, entahkah itu dengan mengandalkan orang-orang yang kami percaya mampu, atau bahkan mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di luar Tuhan. Berikan kami ketetapan hati untuk terus percaya kepadamu Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Engkau di dalam segala hal dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.